Bali banyak majelis taklim ya Bu. Masya Allah. Ada berapa? Kira-kira kalau majelis taklim ada 360-an. Yang 360 majelis taklim. 360 majelis taklim. Berarti Ibu tiap hari pengajian dong? Iya. Kan Iya. satu tahun 360. Iya 365. 365 hari kalau Masehi. Berarti ibu cuma libur 5 hari dalam setahun. Itu pun liburnya hari tasrik, Idul Fitri, Idul Adha. Ibu silakan Bu, tadi ada pertanyaannya yang jamaah di rumah baru bergabung nih. Ibu mau Silakan, izin Ibu. pertanyaannya boleh bisa diulang lagi? Tadi pertanyaannya, Iya. saya seorang ibu yang mencari menantu. Nah, menantu itu pengennya saya yang kaya raya Ustadz, karena agar bisa mengangkat derajat Masya keluarga dan semuanya, dan bisa berumroh, bisa Wih, bersedekah. amin. Seperti bagaimana hukumnya Ustadz? Masya Allah. Bagaimana hukumnya? Silakan. Terima kasih banyak. Karena Ustadz Maulana gak masuk ke tariannya, gak kaya katanya. Boleh duduk? Iya. Kita kasih kesempatan Ustadz Bani, mohon izin. Jamaah, mau punya menantu kaya? Kaya siapa? Kayak Mas Fadli. Kayak Mas Fadli. Oh, kayak Mas Fadli. Wajahnya kayak Mas Fadli. Ah. Kemudian suaranya kayak Ustaz Sam. Sam. Sifatnya kayak saya. Boleh nggak kita mencarikan jodoh buat anak kita yang kaya? Boleh. Yang tampan? Boleh. Yang keturunan baik-baik? Tapi yang paling penting kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lidiniha, karena agamanya. Kaya tapi dia bermaksiat kepada Allah, enak gak? Ada yang jawab, gak apa-apa Ustaz, yang penting kaya. Nauzubillah. Tersiksa batin, rusak rumah tangga, hilang keberkahan. Nauzubillah. Boleh gak cari cowok sebagai suami buat anak perempuan kita yang tampan? Boleh, tapi harus dibingkai dengan akhlak islami. Karena kalau tidak, ketampanannya digunakan untuk menarik perempuan yang lain. Mau? Nauzubillah. Tapi kalau tampan dia saleh, kalau kaya dia taat kepada Allah, sebelum tadi Masya Allah niatnya bagus sekali ya. Supaya kalau banyak harta bisa berangkat umroh, bisa bersedekah, bisa berinfak. Seluruh ibu-ibu majelis taklim yang ada 360 diberangkatkan umroh semua. Kaya, setuju nggak? Yang penting jadi agamanya itu yang pertama. Tapi kalau agamanya kita tahu rusak agamanya, dia nggak pernah ibadah, dia nggak pernah sholat, tetap kita pilih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, barang siapa yang menikahkan putrinya, menikahkan anak laki-lakinya karena pilihan harta, lam yaziduhullahu illa faqra. Allah akan bikin dia miskin, Allah akan bikin dia bangkrut, Allah bikin dia rugi, nggak datang kebahagiaan karena harta. Nauzubillah. Tapi meskipun mungkin kekurangan secara materi, kalau agamanya baik, kalau dia dekat kepada Allah, Allah yang akan bikin dia kaya. Setuju? Bu, mau dibikin kaya oleh Allah? Maka dekati Allah, nanti Allah yang akan mendatangkan kekayaan itu. Amin, Allahumma. Amin. Jadi boleh pada hakikatnya. Ustadz, lalu gimana saya ini sebagai anak? Tadi dijelaskan oleh guru kita, diskusikan baik dengan orang tua. Kalau syarat-syaratnya itu sesuai dengan agama kita, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Rasulullah, gak apa-apa ambil, alhamdulillah. Karena orang tidak mungkin mencelakakan anaknya, menjerumuskan anaknya ke lembah perbuatan dosa dan maksiat. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau ada laki-laki baik datang meminang putrimu, ukurannya dua, lihat agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Bagaimana mengukur agamanya Ustadz? Tanya sholatnya, sampean sholat nggak? Sholat di mana? Di Masjid Agung Palapa. Wah, Masya Allah. Jam berapa? Jam 8. Sholat apa itu? Duha. Sholat apa? Duha. Yang kedua akhlaknya. Gimana kita supaya tahu akhlak? Kata Umar ada 3. Yang pertama ajak dia jalan-jalan. Yang kedua kasih amanah, yang ketiga ajak dia berbisnis atau kasih uang. Masya Allah. Jadi kalau bagusnya sebelum dia menikah, calon mertuanya ajak jalan-jalan dulu. Ya Bu ya. Nanti ajak. Sabar saya gak pengen dia tahu dia. Kira-kira dia sabar gak ngadepin saya? Coba ajak saya jalan-jalan. Ya. Baru tuh. Ini kira-kira
medit nggak nih menantu nih katanya nih gitu ya. Terima kasih banyak. Ajak jalan-jalan sampai ke Pantai Pandawa. Masya Allah. Tapi jalan kaki. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Bani, tepuk tangan buat Ustadz Bani. Ibu makasih banyak, pertanyaan bagus banget. Ustadz Maulana kenapa duduk lagi? Apa sih? Nih saya dapat curhatan, ada pertanyaan. Mas Fadli, saya mau nanya dong gitu. Ini kan kita kan kalau sama mertua itu kan dekat gitu ya. Dan mertua sama menantu ini dekat, udah kayak anak sendiri. Bahkan si menantu juga ngerasa kayak orang tua sendiri. Cuma ini kayaknya mertuanya kadang-kadang suka agak risih. Karena menantunya yang cowok itu suka gelendotan gitu di mertuanya. Nah, kan udah menantu. Nah sebenarnya bicara batasan nih, batasan antara menantu dan mertua itu seperti apa Ustadz? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya senang berada di sini. Mudah-mudahan dapat keberkahan. Utamanya ibu-ibu, Masya Allah, tabarakallah. Ini baru sebagian besar yang datang. Seandainya datang semua, tidak cukup konsumsinya. Jamaah, segala sesuatu ada batasannya. Wa qarna fi buyutikum, sebaiknya berada di rumah, berarti ada batasannya. Betul. Ada batasan waktu. Dalam surah An-Nur disebutkan jangan bertamu di sebelum subuh. Kelewatan kalau datang sebelum subuh. Jangan datang sesudah duhur. Ketahuan mau numpang makan siang. Jangan datang sesudah isya. Itu merepotkan. Makanya mau numpang makan malam ya. Jamaah. Batasan antara mertua dengan menantu tetap ada batasannya. Batasan sebagai orang tua. Bagaimana orang tua memposisikan sebagai orang tua. Mohon maaf. Jangan sampai memberatkan anak. Menyiapkan anak untuk menjadi berdosa pada dirinya dengan cara apa? Memberikan tugas-tugas yang susah. Kasihan itu menantunya. Mohon maaf, makanya jangan pernah satu atap mertua dengan menantu. Jangan. Sakit hati mertua ketika menantunya masak jagung. Sementara mertuanya nggak punya gigi. Jamaah. Sebagaimana juga mertua dengan menantu. Menantu punya batasan bagaimana dia memposisikan sebagai anak. Jangan pernah menyulitkan mertua. Bagaimana itu mertua? Mohon maaf, bukan babumu. Tidak boleh anak dititip kepada mertua. Kecuali kalau mertua yang minta. Itu boleh. Karena ketika mertua yang minta cucunya berarti menghibur dia. Tapi kalau kita yang menitip anak kepada mertua yang ada merepotkan. Betul tidak? Ada batasan. Batasannya ada. Hanya sebagai menghibur, bukan menyulitkan. Mertua datang dimuliakan. Angkat tangan yang mempersiapkan kamar buat mertuanya. Bagus. Sebagaimana engkau memperlakukan mertuamu, nanti kelak engkau akan diperlakukan seperti itu oleh menantumu. Masya Allah, tabarakallah. Cuma dalam hal ini jangan pernah memposisikan kita adalah pemilik. Tidak boleh. Ibu, karena dia punya rumah tangga sendiri. Betul tadi, jangan pernah mengurusi gambar-gambar yang ada di rumah. Kenapa fotonya ini? Kenapa bukan foto saya? Nggak bisa. Apalagi selera makanan, posisi-posisi dapur dan sebagainya. Biarkanlah istri dalam hal ini menantu perempuan yang mengatur itu semua. Betul tidak? Makanya jangan pernah nanya berapa pendapatan menantu. Jangan ya. Karena ibu bukan KPK. Menantunya berarti pegawai negeri itu. Tetap ya Bu ya, namanya menantu sama mertua ini ada batasan-batasannya. Pernah tinggal di rumah mertua? Pernah saya tinggal di rumah mertua. Kenapa bisa? 1 tahun. Karena rumah saya lagi dibangun waktu itu. Sombong. Oh, dikasih alasan sombong. Gimana sih gitu ya. Kalau Ustadz pernah? Bilang,
Ustaz pernah tinggal di rumah mertua? Oh maaf, saya tinggal sama orang tua saya. Berarti Itu bukan pertanyaan saya. Iya. Pernah tinggal di rumah mertua? nggak pernah. Kenapa? Karena- Sombong banget sih menantu kamu tinggal di rumah mertua. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ini sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu indah. Baik yang ada di Masjid Agung dan juga yang ada di rumah. Jamaah! Kita lanjut lagi. Sekarang pertanyaan masalah tentang hukum nih. Yang namanya menantu udah nikahin anaknya, kira-kira wajib gak sih ngasih nafkah mertua? Gimana Bu, kira-kira wajib apa enggak Bu? Wajib atau enggak, ada yang bilang wajib, ada yang bilang enggak, ada yang bilang sunnah gitu ya. Tapi kalau bagaimana kalau seandainya menantunya numpang di rumah mertua? Terus Ustadz Syam, udah gak numpang di rumah mertua kan dia gak ngerasa dia punya rumah sendiri soalnya. Naudzubillahi min dzalik. Iya. Udah numpang di rumah mertua, Iya. udah gitu pura-pura nggak tahu, listrik bunyi, tut tut tut, tokennya habis. Ma keluar dulu ya. Iya. Padahal Keluar dulu ya, bener ya. listrik gitu ya. bunyi. Iya sembunyi dia takut suruh beli listrik itu token katanya. Mohon izin penjelasannya, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Bu punya menantu, Bu? Belum. Ibu punya menantu. Wajib gak Bu menantu kasih nafkah ke mertua? Mana yang bilang wajib itu? Wah, sini Bu. Wajib. Ibu, Coba sini, Bu. ibu maju Bu yang bilang wajib. Ibu sini Bu. Subhanallah. Ibu, Masya Allah. Ini nih. Ini dia. Ini namanya mertua yang tegas. Ibu, wajib gak menantu kasih? Oh, Ibu ini iya, Masya Allah. tidak mau buka masker tadi. Kenapa? Karena lipstiknya nomor 7. Nomor 7. Emang kenapa kalau Oh, nomor nomor 7 Ustaz? kenapa? Kan nomor 7? Sementara yang lain pakai nomor 9. Oh, lebih terang kalau Lebih nomor terang. 7. Oh iya iya. Ibu, menantu berapa? Empat. Empat. Wajib nggak menantu kasih nafkah ke mertua? Wajib. Kenapa? Karena istrinya dulu kita membiayain dari kecil sampai berhasil Iya. kerja. Iya. Terus saya belain Bu, kan mertuanya juga udah gak kerja. Terus dapat duit dari mana kalau bukan Masya menantu Allah, yang kasih? tabarakallah. Menantu, gimana sih? Kasih tuh. Ibu, Gak ngasih orang tua. Saya mau tanya, satu menantu store berapa per tanggal 1? Setorannya berapa Bu per menantu? Tergantung rezekinya. Tergantung Oh, rezekinya. nggak ada Jadi patokan. gak ada patokan. Biasanya rata-rata satu menantu berapa? Ada 3 juta, Oh. ada 1 juta. Masya Ada Allah. 3 juta, 1 juta. Masya Allah. Ternyata Bu, lagi pandemi nggak ada pemasukan, gimana tuh? Waktu pandemi tidak ada yang mengasih. Oh, tapi nggak ada. waktu ngasih uangnya saya simpan. Masya Allah. Dari situ saya pergunakan. Masya Allah. Dipergunakan biasanya buat anak-anak juga ibu, buat cucunya Iya, gitu. semuanya, Berarti- untuk semuanya. Handphone, gelang. Gelang, cincin. Hasil setoran menantu. Ya, memang benar. Masya Allah. Emang bener kata ibu. Emang bener. Ini dari menantu semua. Iya. Masya Allah. Dari Ibu, pertanyaan terakhir nih sebelum Ibu duduk. Iya. Dari 4 menantu sudah pernah belum ada yang jujur bahwa merasa terzolimi? Tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada. Semua baik-baik. bahagia. Semua bahagia. Menantu yang terzolimi duduk. Ayo duduk. Ibu makasih banyak Ibu. Masya Allah Iya, tabarakallah. Ibu makasih banyak Ibu. Jadi dalam Islam bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan nafkah kepada mertua hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib, harus secara sukarela. Siapa sih yang wajib dinafkahi oleh seorang suami? Yang wajib dinafkahi 1, 2 anak. 2 saja ini. 2 saja. Ada syarat tambahan. Kalau anaknya berkecukupan dan orang tuanya fakir, maka wajib dia nafkahi orang tuanya. Bukan mertuanya, orang tua. Lalu siapa yang menafkahi mertua? Yang menafkahi mertua anaknya sendiri. Jadi kalau ibu misalnya ibu anaknya perempuan, yang wajib menafkahi ibu bukan menantu laki-lakinya tapi si anak perempuan. Dari mana duitnya Ustaz? Orang duitnya dari suaminya juga, ya dari duit yang telah diberikan oleh suaminya. Cuma ada syaratnya, setelah ibu dapat dari menantu, ibu haram hukumnya memberi uang tersebut kepada anak yang lain. Tidak boleh, ini yang biasa terjadi. Dia peras anak pertama. Dia peras anak pertama karena baik anak pertamanya, dia peras, dia tabung, dia kasih anaknya yang ketiga yang nakal. Karena anaknya yang ketiga tidak kerja, pengangguran, tapi anak kesayangan dia kasih ke situ, haram hukumnya. Tapi Ustaz Sam nggak begitu kan? Alhamdulillah. Tuh dulu, ibu itu lagi menelpon. Matikan TV di rumah.
Jangan sampai menantu nonton. Makanya saya terakhir nanya, apakah ada yang terzolimi? Kalau tidak yang terzolimi berarti mereka sukarela. Berarti hitungannya sedekah. Bagaimana kalau anak mantunya numpang di rumah ibunya? Anak mantunya tahu diri. Jangan sampai justru mertuanya yang nafkahi dia. Tidak boleh juga. Masya Allah. Dia menafkahi dirinya sendiri, nafkahi istrinya, nafkahi anak-anaknya. Jangan dirinya, istrinya, cucunya, mertuanya menjadi beban untuk orang tuanya tadi. Masya Jangan sampai Allah. gitu. Terima kasih banyak Ustaz Iya, sama-sama, Mas Syam Fadli. ya. Memang nggak ada kewajiban. Tepuk tangan buat Ustaz Syam luar biasa. Nggak ada kewajiban tapi menantu yang tahu diri ya, ngelihat mertuanya nggak punya uang harusnya ngasih ya Bu ya. Jadi jadilah menantu yang tahu diri. Amin. Oke, kita lanjut lagi jamaah. Sekarang kita pengen tahu dong, kalau dari tadi kan kita kan mendengarkan kisah-kisah dari kita aja di yang zaman sekarang. Kita pengen tahu juga di zaman Rasulullah, para sahabat. Ini kan pasti kan kalau mau nyari jodoh untuk anaknya atau mencari menantu untuk anaknya kan pasti kan bertanya sama Rasulullah. Bahkan mungkin ada kisah yang menarik yang mungkin jarang kita dengar. Coba kita minta guru kita Ustadz Bani, mohon izin tafadhol Ustadz Bani penjelasannya. Dahulu di zaman Umar bin Khattab, Umar itu suka keliling. Suka di malam hari itu ketika rakyatnya sudah tertidur. Belusukan, betul. Suka belusukan ke rumah-rumah penduduk, ngecek adakah yang kekurangan makan, adakah dari rakyatnya kurang mungkin kekurangan materi, mungkin ada yang kesulitan beli BBM, mungkin ada yang kesulitan beli tahunya nggak ada masalah buat gorengnya, mungkin mahal minyak gorengnya. Dicek oleh Umar bin Khattab sampai suatu hari atau di suatu malam Umar lewat di samping sebuah gubuk yang agak sudah rewat. Gubuk tua, rumah orang miskin. Di dalam rumah ini lampu masih menyala. Yang lain sudah dipadamkan. Berarti penghuni rumah masih apa? Masih terjaga. Mungkin masih bungkus kacang kah pakai lilin ya? Mungkin masih apa? Maka Umar mendekat. Begitu mendekat tiba-tiba terdengar obrolan di dalam rumah seorang ibu dengan anak gadisnya. Anakku, putriku sayang, belakangan ini sedang paceklik. Hewan kita ini tidak mengeluarkan susu yang banyak. Dia menjual susu kambing lah ya. Kenapa? Karena lagi susah. Sehingga susu itu sedikit. Sementara pesanan susu yang ke rumah kita banyak, orderan banyak. Tapi sedikit stok barang. Gimana nih caranya? Lalu kata ibunya, kau campurlah nak sedikit dengan air biar cukup para pembeli mendapatkan pesanannya. Apa jawab sang putri ini? Dia mengatakan, wahai ibu, saya nggak enak hati sama Umar. Kenapa? Umar ibn Khattab mengajarkan kepada kita kejujuran. Umar tidak suka ada penipuan. Umar tidak suka kalau barang yang bagus dicampur dengan barang yang jelek. Tapi kan Umar nggak tahu anakku. Kita di rumah ini, Umar nggak tahu di malam hari. Apa kata sang putri ini? Umar mungkin tidak dengar, Umar mungkin tak lihat, tapi Rabb Umar, Tuhannya Umar ibn Khattab selalu terjaga, tak pernah tidur dan tak pernah lelah. Maka Umar begitu mendengar, pulang cepat-cepat ke rumah. Besoknya dipanggil salah satu putranya, Asim, sini kau. Ada apa wahai ayahku? Kau pergi ke ujung gang sana, di sana ada rumah ini, begini. Kau lamar anak gadisnya itu. Langsung berangkat Asim. Siap. Nah, kalau sudah bapaknya yang bilang siap. Berangkatlah dia. Sampai sana dilamar, dinikahi. Rupanya karena akhlak budi pekerti yang luar biasa ini, Umar ibn Khattab memilihkan calon menantu untuk anaknya Asim. Maka dinikahilah wanita itu, lalu melahirkan seorang putri bernama Fatimah, dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Setelah itu menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, lahirlah cucunya ini yang bernama siapa? Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang khalifah, bahkan saking jujur adil di zaman pemerintahan beliau, itu tidak ada atau sulit ditemukan orang miskin. Kalau kita mau bayar zakat, sulit cari orang miskin penerima zakat itu. Di sini gitu juga. Kita kalau mau bayar zakat, mau bayar infak, menyalurkannya kesulitan. Mana nih orang miskin? Gak ada orang miskin. Yang mana nih orang miskin? Saking berkahnya tuh. Dari mana ini muncul keberkahan? Dari akhlak seorang wanita yang tidak mau mencampur susunya dengan air tadi.
Kalau di sini ibu-ibu semua adalah wanita-wanita soleha yang menjaga akhlaknya, menjaga kejujurannya, menjaga iman dan takwanya, Allah akan lahirkan dari rahim ibu semua laki-laki yang mampu tangguh berjuang untuk menegakkan agama Allah, memberikan keberkahan dan kedamaian. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin amin ya robbal alamin. Jadi intinya adalah kalau bisa cari menantu yang akhlaknya juga baik, agamanya baik, insya Allah nanti keturunannya cucu-cucu kita semuanya jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya robbal alamin. Nah terima kasih banyak sekali lagi buat semua jamaah yang ada di Masjid Agung Palapa dan buat jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita di Bali. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, setiap kita berada di satu daerah, harusnya kita selalu mampir ke masjid. Tapi ngomong-ngomong dulu dong, biar kita nggak nyari-nyari. Mampir sih boleh mampir, tapi lapar nih, aduh lama. Mau kemana tuh bocah? Ustaz Syam, dia kan nggak tahu kesini. Dia baru pertama kali ke Bali. Mobilnya nggak parkir di situ. Jian sama Baraka. Udah pakai sepatu cepet. Ustaz Syam, bukan di situ ya Syam. Ayo. Ustaz Syam, Mobilnya bukan sebelah mobilnya situ. bukan di sebelah situ. Hei, ayo cepet Ustaz yuk. Ayo takdiran yang ini. Ayo. 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 Mana nih? Tunggu.